Benvenuto, selamat datang di Italian Cafe Show. Jadi hari ini aku Karina Hermawan dan Febrianti Saputri. hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah ada di Snapgram Box. Jadi kita akan membahas terkait dengan apa tuh? Sistem akuntansi internasional di negara Italia. Yes. Nah, jadi Italia itu merupakan salah satu negara yang juga bersejarah dalam akuntansi dunia. Dalam perkembangan standar akuntansi dipengaruhi oleh berbagai peraturan yang dibuat oleh organisasi-organisasi di dunia. Yes, bener banget. Kita langsung aja menjawab pertanyaan pertama. Nah, ini ada pertanyaan, ada berapa standar akuntansi yang diimplementasikan di Italia? Jadi ada berapa tuh? Jawabannya itu ada dua. Yang pertama itu ada IFRS dan yang kedua ada GAAP. IFRS digunakan apabila perusahaan lokal mengadakan hubungan bisnis dengan perusahaan luar negeri. Jadi untuk GAAP itu digunakan hanya sebatas dalam negara Italia saja. Jadi lebih digunakan secara lokal. Oke, next question. Ini ada pertanyaan kedua, yaitu siapa saja yang menjadi regulator dalam pengawasan penggunaan standar akuntansi di Italia. Jadi ada dua pengawas yang mengawasi penggunaan standar akuntansi di Italia. Yang pertama itu ada Banca d'Italia dan juga Consob atau Commissione Nazionale per le Societe e la Borsa, atau yang diinggriskan itu dengan Italian Security and Exchange Commission. Jadi, menurut Banca d'Italia ada struktur laporan keuangan yang harus dilaporkan setiap tahunnya, yaitu yang pertama ada neraca, yang kedua ada laporan arus kas, ketiga laporan laba rugi, laporan kebijakan akuntansi yang digunakan, serta informasi aktiva bersih selama 3 tahun. Jadi, untuk selanjutnya itu ada pertanyaan yang ketiga, yaitu apa saja sih yang menjadi faktor perkembangan akuntansi di Italia? Yang pertama itu ada sumber pendanaan yang akan dijelaskan oleh Karin. Oke, jadi untuk sumber pendanaan terbesar di Italia itu adalah pendanaan dari pemerintah. Selain pemerintah itu sangat intensif dalam mendorong perekonomian negaranya melalui pemberian dana, dengan adanya berbagai sumber pendanaan yang ditawarkan oleh pemerintah Italia ini juga berpengaruh terhadap proses pelaporan akuntansi di negara Italia itu sendiri. Jadi, setiap entitas yang terlibat dalam proses pendanaan ini diwajibkan oleh pemerintah Italia untuk mempublikasikan laporan keuangannya. Begitu. Seret-seret. Oke. Lanjut lagi membahas dengan faktor-faktor tadi pertanyaan sebelumnya. Nah, sumber hukum itu termasuk faktor yang berpengaruh untuk perkembangan akuntansi di Italia. Kenapa sih kayak gitu, Feb? Karena Italia itu menganut hukum sipil law, yang mana hal ini mempengaruhi akuntansi di negara Italia, di mana seluruh bisnis di Italia itu harus menyesuaikan prosedur otorisasi, pencatatan akun-akun maupun distribusi laporan keuangan yang harus berdasarkan Italian Civil Law. I see. Oke, lanjut. Yang selanjutnya itu ada faktor perkembangan lainnya, yaitu ada sistem perpajakannya. Nah, gimana sih Rin sistem perpajakan di negara Italia itu? Ya, jadi untuk sistem perpajakan di Italia itu pemerintah menurunkan pajak bagi mereka yang berpenghasilan rendah guna memperbaiki kondisi perekonomian negaranya sehingga dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga serta permintaan domestiknya. Jadi penurunan pajak ini membantu sekitar 10 juta WP di Italia. Oke, next. Jadi inflasi menjadi salah satu faktor dari perkembangan akuntansi di Italia. Kenapa sih kayak gitu, Fer? Mungkin bisa dijelasin untuk teman-teman nih. Karena Italia itu menjadi salah satu negara dengan tingkat inflasi yang cukup tinggi dari tahun ke tahunnya. Masalah inflasi yang terjadi tentunya mempengaruhi penggunaan akuntansi inflasi pada negara Italia. Hal ini terbukti dengan bergabungnya Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD dengan negara Italia, di mana memiliki tujuan untuk meningkatkan hubungan perekonomian antara anggota serta menetapkan sistem akuntansinya yang digunakan pada saat inflasi terjadi pada anggota-anggota OECD itu sendiri. Oke, selanjutnya yaitu ada tingkat pendidikannya yang akan
akan dijelaskan oleh Karin. Kepada Yes. Karin, dipersilakan. Jadi untuk tingkat pendidikan di Italia ini, pemerintah sangat mendukung berbagai jenjang pendidikan. Dengan adanya dukungan ini berdampak pada perkembangan akuntansi juga. Contohnya, pemerintah selalu mengadakan sekolah khusus dalam bidang akuntansi. Selain itu, seminar akuntansi yang disponsori berbagai organisasi-organisasi akuntansi di dunia juga sering dilaksanakan. Gitu. Oke, lanjut menjawab pertanyaan yang tadi. Nah, tingkat perkembangan ekonomi ini menjadi salah satu faktor perkembangan akuntansi di negara Italia. Kenapa sih kayak gitu, Feb? Karena perekonomian Italia itu memiliki 4,4 juta perusahaan yang beroperasi di berbagai industri. Berbagai jenis ukuran perusahaan di Italia itu mempengaruhi penggunaan akuntansi dalam kegiatan operasional perusahaannya. Usaha menengah ke bawah dan usaha kecil di Italia tidak diharapkan pelaporan sesuai IFRS atau GAAP, tetapi diwajibkan bagi perusahaan besar di Italia. Oke, apalagi sih faktornya? Kalau nggak salah ikatan politik dan ekonomi nggak sih, Rin? Oh iya, bener banget. Bisa bener. dong Absolutely. dijelasin. Bisa dong. Nah, jadi untuk ikatan politik dan ekonomi ini ya, Feb, sistem pencatatan berpasangan atau yang kita kenal dengan double entry di Italia ini berawal pada tahun 1400-an, yang mana menyebar di Eropa bersama dengan gagasan-gagasan pembaruan lainnya. Nah, Inggris mengekspor akuntan dan juga konsep akuntansi Italia di seluruh wilayah kekuasaannya, yang menjadi pendukung Jerman pada saat Perang Dunia Kedua. Nah, hal ini menyebabkan Prancis menerapkan plan compatible. Pastinya tahu lah ya. Oke. Feb, kita udah menyelesaikan tantangan untuk menjawab semua pertanyaan yang ada di Q&A di Snapgram. Akhirnya selesai juga. Terima kasih Yes, untuk semuanya thank yang you. sudah memberi pertanyaan di Q&A Snapgram box kami. Akhirnya kita selesai UTS, alhamdulillah. And kita lihat nanti UASnya gimana ya, Feb. Kita tunggu saja tantangan berikutnya. Oke, well, thank you for watching. Jangan lupa di like video ini. Kita dari Italian Cafe Show. Bye-bye. Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato.